warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khauf dari kelas 12 Akuntansi 1, nomor absen 15. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan bahasa dalam remaja, atau lebih tepatnya, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Ibu Tik-Tik Wiryaningsih MPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kita, dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Tak lupa juga, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan bahasa dalam remaja, atau lebih tepatnya, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua dan wawasan yang baru bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, ataupun keinginan dalam menyampaikan suatu pendapat ataupun informasi. Bahasa dikenal juga sebagai alat pendukung utama dalam berkomunikasi antar sesama dengan tujuan agar pesannya dapat disampaikan dengan baik kepada orang yang melakukan interaksi komunikasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Berbicara tentang bahasa, berarti kita sedang membicarakan sebuah alat yang menjadi kebutuhan pokok yang menjadi bahasa pemersatu bagi setiap orang yang dapat memahami bahasa tersebut. Bahasa juga merupakan cerminan atas eksistensi suatu kebudayaan. Kebudayaan yang tinggi pasti ia memiliki bahasa pemersatu yang pokok pada masanya. Mengingat makna dari isi Sumpah Pemuda di mana kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi persatuan yang satu, yaitu berbahasa Indonesia. Makna tersebut harus dijunjung tinggi sebagai ikrar janji persatuan bangsa. Sedemikian rupa melalui proklamasi perjuangan Indonesia meraih kemerdekaannya. Lantas, bagaimana para remaja berbahasa di era globalisasi dan teknologi zaman sekarang ini? Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri akan berdampak pada lunturnya penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Tidak bisa kita hindari bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser dan digantikan oleh bahasa anak remaja, atau yang dikenal dengan istilah bahasa gaul. Apa sih itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, atau kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipahami oleh mereka. Dapat dipahami oleh setiap anak remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah tersebut terus berkembang, berubah, dan bertambah di setiap harinya. Bahasa ini diciptakan remaja masa kini guna untuk mempermudah komunikasi mereka satu sama lain. Bahasa ini dikembangkan mulai dari kelompok kecil hingga tersebar luas di seluruh pelosok negeri. Adapun beberapa contohnya adalah seperti kosakata gaje yang memiliki arti nggak jelas atau tidak jelas, bucin yang merupakan singkatan dari budak cinta, ataupun kata mager yang merupakan singkatan dari malas gerak, dan masih banyak kosakata bahasa gaul yang lainnya yang dipakai oleh remaja zaman sekarang. Hadirin yang saya banggakan, dalam perkembangannya bahasa telah dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah media sosial yang memiliki peranan penting di dalamnya. Melalui media inilah perkembangan bahasa remaja semakin pesat. Semakin lama, bahasa remaja tidak hanya digunakan oleh remaja, melainkan digunakan juga oleh anak-anak dan orang dewasa. Harapannya agar anak-anak maupun orang dewasa dapat memahami dunia remaja. Anak-anak akan tampak dewasa, dan orang dewasa akan tampak gaul di mata remaja. Semua orang semakin sering menggunakan bahasa ini dalam setiap kegiatan keseharian mereka. Anak-anak pun akan belajar dengan menirukan apa yang orang tuanya ucapkan, sehingga anak-anak akan tumbuh dan terus berkembang dengan menggunakan bahasa yang populer ini. Tak jarang, di sekolah pun guru-guru menyelipkan 1-2 kosakata bahasa remaja pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mungkin alasannya agar kelas tidak membosankan dan agar materi yang telah diberikan kepada para siswa dan siswi dapat dengan lebih mudah dipahami. Dalam waktu senggang pun, para siswa dan siswi di sekolah akan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa remaja mereka. Teman-teman yang saya cintai, masa usia 13-19 tahun disebut juga sebagai masa remaja.
Pada masa inilah perkembangan bahasa remaja semakin pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan lingkungan sekitar seperti keluarga, masyarakat sekitar, ataupun teman sebaya. Masa remaja adalah masa di mana sebenarnya kita akan dihadapkan oleh berbagai tantangan dan masalah. Pada masa ini, segala hal negatif sangat berdekatan dengan kita. Maka dari itu, kita dituntut untuk dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Remaja juga merupakan salah satu subjek yang menggunakan variasi bahasa. Penggunaan bahasa remaja di sini bertujuan agar apa yang disampaikan dapat secara singkat, jelas, dan sedikit keren. Bahasa juga digunakan sebagai sarana untuk beradaptasi, berekspresi diri, sosialisasi, maupun berkomunikasi antar sesama dalam lingkup sosial. Kenapa sih remaja menggunakan bahasa gaul? Pada umumnya, bahasa gaul digunakan sebagai sarana berkomunikasi di antara sekelompok remaja selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri untuk mengungkapkan ekspresi diri mereka. Hadirin sekalian, penggunaan bahasa gaul oleh remaja sekarang memiliki dampak terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dampak dari penggunaan bahasa gaul ini terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah membuat remaja semakin kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya penggunaan bahasa gaul. Tidak ada salahnya kita untuk mencoba setiap perubahan dari inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, maupun komunikasi yang tepat juga. Sedangkan dampak negatifnya adalah akan menghambat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat, kita diharuskan untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul ini, singkatan-singkatan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak pada lunturnya atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama untuk melestarikan berbudaya bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, agar keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalangan remaja. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.